Ibu Sri Mulyani Indrawati, yang sering kita kenal dengan nama Ibu Sri Mulyani, lahir di Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tanggal 26 Agustus tahun 1962. Beliau merupakan wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, dan jabatan ini diembannya mulai dari tahun 2010. Sebelumnya, beliau menjabat Menteri Keuangan di Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika beliau menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, maka beliau pun meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Sebelum menjadi Menteri Keuangan, beliau menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Dan untuk prestasi Ibu Sri Mulyani, beliau dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia pada tahun 2006 oleh Emerging Markets pada tanggal 18 September tahun 2006 di sila sidang tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura. Beliau juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes, dan wanita paling berpengaruh kedua di Indonesia versi majalah Global Asia. Maka dari itu, beliau sangatlah pantas kami pilih menjadi salah satu sosok seorang yang memiliki value berakhlak untuk menjadi pedoman kami ke depannya, menjadi seorang ASN yang baik. Berorientasi terhadap pelayanan. Sebagai Menteri Keuangan, beliau selalu berupaya memulihkan perekonomian nasional yang menurun akibat pandemi COVID-19. Dan upaya beliau pun berhasil dengan perkembangan beberapa indikator perbaikan seperti Vokasi Manager Index atau PMI manufaktur berada di zona ekspansif, meningkatnya mobilitas penduduk, indeks belanja masyarakat meningkat. Akuntabel. Ibu Sri Mulyani sebagai seorang Menteri Keuangan merupakan sosok yang bertanggung jawab atas jabatan yang telah diberikan kepadanya. Beliau mampu membawa Indonesia menjadi negara dengan tingkat transparansi pengelolaan APBN tertinggi se-Asia Tenggara. Peringkat 17 dari 120 negara di dunia. Pada Open Budget Survey 2021 yang dilaksanakan di International Budget Partnership, Ibu Sri Mulyani juga merupakan sosok pemimpin yang tegas, yang dapat dilihat dari konsisten dalam memperbaiki dan meningkatkan dengan menerapkan tata kelola birokrasi yang baik sesuai dengan standar yang tinggi pada pengelolaan keuangan negara. Kompeten. Ibu Sri Mulyani adalah menteri yang berkompeten karena Ibu Sri Mulyani pernah menembus target APBN penerimaan pajak lebih dari 100% dan Ibu Sri Mulyani memutuskan membuat pajak karbon guna menambah penerimaan pajak. Harmonis. Ibu Sri Mulyani mampu mencetak persentase angka kemiskinan di bawah 10%. Ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah Indonesia membuktikan bahwa perhatian serius beliau terhadap kalangan menengah ke bawah. Di tengah-tengah kesibukan sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia, beliau juga aktif mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sebagai kontribusinya di dunia pendidikan. Beliau juga sering mengutarakan kesetaraan gender dalam wawancara-wawancara. Ini menunjukkan bahwa beliau sangat peduli, terutama mengenai hal kesetaraan gender di lingkungan kecil. Adaptif. Ibu Sri Mulyani sangat proaktif dalam memajukan perekonomian bangsa Indonesia. Lihat ketika ditunjuk menjadi tuan rumah G20 pada akhir tahun 2022. Ibu Sri Mulyani mengajak para negara G20 untuk bersama-sama mencapai kesepakatan dalam rangka membantu perekonomian dunia. Loyal. Keputusan Ibu Sri Mulyani kembali ke Indonesia untuk kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan dan melepaskan jabatannya sebagai Direktur Pelaksana sekaligus CEO di Bank Dunia merupakan bukti untuk berkontribusi, berdedikasi yang nyata bagi kemajuan Indonesia. Dengan kembalinya Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan periode Pak Jokowi, beliau berhasil menjalankan program yang fiskal, yang komprehensi dengan eksekusi yang manfaatnya langsung didapat oleh masyarakat. Kolaboratif. Menteri Keuangan Indonesia dan Republik Korea sepakat tingkatkan kerjasama investasi dan industri.
Ibu Sri Mulyani melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Republik Korea yang menyatakan bahwa banyak bisnis Korea terparkir untuk berkolaborasi di bidang otomotif, industri baja, dan kimia. Menanggapi hal tersebut, Ibu Sri Mulyani menyambut baik dan menambahkan bahwa rencana transformasi di bidang energi dan manufaktur yang lebih bersih akan memperlebar peluang kolaborasi di bidang tersebut.